Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dari Prodi PAI kelas 6D Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang sering terjadi pada sekolah. Di sini, di lapangan, khususnya di lingkungan sekolah menengah pertama itu ya, di SMP sering dijumpai siswa yang menunjukkan kurangnya motivasi begitu dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini juga tampak dari rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan kelas, banyaknya tugas yang tidak terkumpul tepat waktu, terus sering serta hasil belajar yang cenderung menurun. Selain itu juga kecenderungan siswa lebih menarik pada aktivitas di luar kelas, contohnya seperti bermain game online, terus menggunakan media sosial atau mengobrol dengan teman sebayanya daripada memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Jadi guru juga mengalami tantangan dalam mempertahankan perhatian siswa, terutama ketika menggunakan metode ceramah konvensionalnya yang dianggap membosankan oleh siswa begitu. Jadi ketidaktertarikan siswa terhadap metode pembelajaran ceramah ini sangat monoton pada rendahnya pencapaian akademik dan semangat belajar secara keseluruhan. Fenomena ini juga menandakan bahwa adanya kebutuhan untuk mengubah pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, interaktif dan menarik, seperti integrasi metode ceramah dengan pendekatan berbasis permainan edukatif dan presentasi kelompok. Begitu. Di sini juga ada kerangka teori ya. Di sini saya akan memaparkan satu teori motivasi belajar begitu. Di sini ada kerangka teorinya. Yang pertama yaitu teori motivasi belajar. Menurut Abraham Maslow, dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan, motivasi manusia berjenjang dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dalam konteks belajar, siswa akan termotivasi jika kebutuhan dasarnya yaitu aman, terus terasa dihargai, dihormati, terus bisa terpenuhi gitu. Jika metode pembelajaran terlalu kaku dan tidak memperhatikan kebutuhan efektif siswa, maka motivasi belajar cenderung sangat rendah begitu. Yang kedua yaitu teori belajar instruktivisme. Itu menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky, siswa belajar paling baik ketika mereka secara aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Jadi menurut Vygotsky menekankan pentingnya bahwa zona perkembangan proksimal, yakni kemampuan yang bisa dicapai siswa dengan bantuan orang lain, terutama guru atau temannya. Jadi melalui kegiatan tersebut seperti presentasi kelompok dan permainan berbasis tim TGT ya, siswa dapat belajar secara kolaboratif, terus saling membimbing dan memperkuat konsep yang mereka dipelajari. Terus yang ketiga yaitu teori pembelajaran kooperatif. Model TGT ini adalah bagian dari pendekatan pembelajaran kooperatif
yang dikembangkan oleh Slavin. Dalam metode ini juga siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen dan berkompetisi dalam bentuk kuis atau permainan akademik. Ini juga bukan hanya meningkatkan untuk pemahaman materi, tetapi juga membangun semangat siswa atau semangat kelompoknya atau timnya itu bisa jadi untuk tanggung jawab individu dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu teori behavioristik begitu. Dalam teori ini juga perilaku manusia itu termasuk siswa begitu ya, dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Jika siswa diberikan reward untuk semangat atas partisipasi aktif dan keberhasilan dalam belajar, mereka akan lebih giat, akan lebih termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Jadi oleh karena itu juga dalam pendekatan TGT ini unsur penghargaan seperti skor, sertifikat, atau sertifikasi atau pujian dapat memperkuat motivasi belajarnya. Mungkin cukup sekian pengetahuan dari Mungkin cukup sekian pengalaman yang telah saya alami pada waktu itu. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.